Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani, khususnya petani porang. Pada kesempatan sore hari ini saya mengunjungi tanaman porang saya ini kawan. Ternyata sudah seger-seger, habis terkena hujan nih tadi pagi. Ya lumayan seger-seger kawan ya. Pertumbuhannya cuma nggak banyak nih teman-teman ya, nggak banyak. Ini sudah keluar kataknya tuh, keluar kataknya besar-besar nih kawan-kawan ya. Saya mau keliling-keliling dulu, mau lihat-lihat tanaman porangnya. Kelihatan hijau sekali kawan-kawan ya. Kemarin habis terkena panas 1 minggu, nggak turun hujan, jadi panas. Porangnya pun kelihatan nggak semangat hidup sepertinya kawan-kawan ya. Tapi ternyata terkena hujan sekali, hijau, nampak hijau dia. Ini tanpa perlakuan khusus ya kawan-kawan ya. Ini nggak aku pupuk, dan masih ada tunas nih, masih ada tunas baru. Masih muncul tunas baru. Padahal pada tanggal 24 ini, bulan Maret ini, sudah banyak yang dorman. Ini malah belum apa-apa, ini masih hijau. Masih hijau betul. Bahkan masih ada tunas. Masih ada tunas baru. Tapi tak apa-apalah kawan-kawan ya. Kita dorman akhir, nggak dorman awal. Semua masih mengeluarkan tunas tuh. Masih ada tunas barunya. Kita tanam di bawah naungan dengan ketinggian MPDPL-nya kurang lebih sekitar 120 di atas permukaan laut ya kawan-kawan ya. Tuh masih tunas baru, masih ada tunas baru, tampak hijau. Gak lebar kawan-kawan, tapi lumayan lah buat celengan. Nih kataknya sudah banyak. Sudah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ada 6, 7, 8. Ada 8. Ini pohonnya segini kawan-kawan ya. Pohonnya segini nih. Tuh. Ya lumayan lah kawan-kawan buat celengan ya. Nih tunas baru masih muncul. Nah yang di atas itu kawan-kawan ya, yang di atas itu saya tanam kemarin. Saya tanam polybekan ya, masih kecil-kecil segini. Ukuran kurang lebih 20 cm lah ya, 20 cm. Jadi kataknya pun belum kelihatan. Tapi tak apa-apa ya kawan-kawan ya. Sepertinya seger-seger juga nih tumbuhnya tuh. Jadi untuk dorman tahun ini nggak
nggak apa-apa, kecil-kecil, nanti kita bongkar lagi. Dorman tahun ini kita bongkar, kita ambil umbinya. Ya nggak tahu seberapa dapat umbinya pun kita kumpulkan. Kita akan olah tanahnya kembali ya. Kita olah tanahnya, kita tanami dari awal lagi. Jadi untuk tahun ini memang sengaja saya beli bibit dan tanam sudah terlambat, tapi tak mengapa. Anggap aja itu buat semaian ya, semaian bibit untuk tanam tahun depan. Jadi tahun depan kita bongkar, kita ambil umbinya. Kalaupun ada kataknya mungkin belum kelihatan kataknya, kecil-kecil. Kita ambil umbinya, kita bongkar, kita tanam kembali. Tapi sebelumnya kita olah tanah dulu ya teman-teman ya. Tuh nampak dari jauh. Ini porang yang sudah usia satu musim. Satu musim kita tanam lebih awal yang ini. Jadi ini pertumbuhan satu musim. Sampai sana tuh guys, ini ya kawan-kawan ya, sampai ujung sana itu yang satu musim. Nah ini memang yang baru tanam, belum lama kemarin. Kita nggak banyak, kita coba anggap aja untuk tahun untuk penanaman tahun depan itu saya nggak beli bibit lagi ya kawan-kawan ya. Saya nggak beli bibit lagi karena memang betul di tahun 2020 kemarin itu bibit itu murah. Saya beli bibit ukuran 40 cm sampai 45 cm itu cuma 2.000. Nah sekarang ini di bulan 3 2021 ini itu harga bibit ukuran 20 cm itu 2.500 ya kawan-kawan ya. 20 cm. Jadi seperti bibit dari spora ya, dari bunga jantan, itu sudah 2.500 per batangnya. Bagaimana untuk bibit tahun depan 2022? Apa enggak sudah lebih mahal lagi? Maka dari itu saya memang sengaja beli bibit itu, saya tanam di lahan. Jadi saya bongkar nanti setelah dorman. Setelah dorman tahun ini saya bongkar. Jadi anggaplah itu bibit awal. Baru saya olah tanahnya, saya tanam kembali. Itu apa rencana saya ya kawan-kawan ya. Jadi saya sudah punya bibit. Saya sudah nggak pusing lagi mikirin harga bibit di tahun 2022 nanti. Saya nggak pusing, saya sudah punya bibit. Kalau saya tanam di bulan ini itu 1000 batang, mungkin nanti saya tanam untuk di 2022 kalaupun diberi rezeki ya kawan-kawan ya. Bibit yang sekecil ini dia menghasilkan katak, walaupun toh itu katak kecil ya, katak mini atau apa, itu saya sudah bisa menghasilkan katak ya minimal 1000 juga. Jadi intinya kita tanam porang ini, kalau menurut saya nih ya teman-teman ya, kita tanam porang ini nggak ada ruginya. Kita baru tanam awal itu tumbuh itu sudah membawa katak. Dengan kata lain, tumbuh awal di bulan awal setelah tanam itu kita sudah mendapatkan hasil. Kita tanam 1000 batang,
tumbuh awal itu kita sudah mendapatkan hasil 1000 juga gitu loh kawan-kawan ya, sudah mendapatkan 1000 juga. Jadi di pertumbuhan awal tuh kita sudah pulang modal untuk bibitnya. Itu untuk tunas awal ya, tunas pertama. Kalau kita tanam normal dari awal, dari bulan 10 sampai bulan 12, itu mungkin kita sudah mendapatkan hasil berlipat-lipat ya kawan-kawan ya. Bukan cuma 1000. Kita tanam di bulan 9 sampai bulan 12, itu tunas pertama 1000 katak yang kita sudah dapatkan. Tunas kedua 1000 lagi. Itu kalau kita hitung satu ya kawan-kawan ya. Nah, kalau satu pohon itu bisa menghasilkan 2 katak atau bahkan lebih, ya kawan-kawan sendirilah yang menghitung ya. Seperti itu kira-kira. Jadi menurut saya ya nggak ada ruginya. Jadi beda dengan tanaman-tanaman yang lain. Kalau tanaman yang lain kita tanam, kita akan menunggu kapan hasilnya. Maksudnya kapan dia berbuah, baru itulah hasilnya. Itu pun kalau mau berbuah ya kawan-kawan ya. Kalau porang ini beda. Kita baru tanam, tumbuh di musim pertama, maksudnya di tunas pertama, kita sudah mendapatkan modal kembali. Maksudnya modal kita sudah kembali ya kawan-kawan ya. Sudah tenang kita. Terus tunas kedua, anggaplah itu buat ngulangin pemeliharaan kita atau transportasi dan sebagainya. Pokoknya pemeliharaan kita selama proses membeli bibit atau mengolah lahan dan sebagainya. Itu tunas kedua. Disusul lagi tunas ketiga. Itu udah termasuk hasil. Tunas keempat dan seterusnya sampai kita panen. Itu akan berlipat-lipat ya sahabat ya. Jadi kalau menurut saya, buat teman-teman, buat kawan-kawan di luar sana, khususnya untuk petani porang atau petani muda lah khususnya ya, yang ingin sukses, ingin mendapatkan hasil yang lebih ya, tanpa susah, kita modal sedikit pun tak ada masalah. Yang penting kita telaten, ulet. Saya anjurkan kita tanam porang aja ya kawan-kawan ya. Kita tanam porang, jangan takut kita tanam tidak laku atau nggak ada yang beli atau apa dan sebagainya. Jangan takut. Kalau menurut saya, kita bisa tanya-tanyalah ke kawan-kawan yang lain di mana yang menampung atau membeli hasil bumi kita, khususnya porang. Dan tentang masalah harga itu sendiri, sebetulnya porang itu nggak ada harga yang kata orang-orang itu mahal, itu bohong. Kalau menurut saya itu nggak ada yang namanya porang itu harganya mahal. Akan tetapi seperti ini ya kawan-kawan, semurah apapun harga hasil bumi yang kita dapat, kalau itu kalinya banyak, ya itu mungkin hasilnya luar biasa. Kalau harga mahal tapi kita dapatnya sedikit, ya sama aja. Kalau aku masih milih harga murah tapi banyak skalanya gitu loh, skalanya banyak. Tontonan, bukan tontonan ya, tontonan ya. Itu mungkin lebih menghasilkan. Oke sahabat petani, pecinta porang, cukup sampai di sini ya. Jumpa kita pada sore hari ini. Jangan lupa yang suka dengan video saya, like, comment, share, and subscribe ya. Jangan
Jangan lupa pula ditekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Oke. Dari saya Agus Supriyanto channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.